Papri khususkan misalnya beri argumentasi perlunya pembelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup di sekolah dasar. Nah, berarti argumentasi kita itu fokusnya pembelajaran ciri-ciri makhluk hidup. Berarti membelajarkan ciri-ciri makhluk hidup berarti perlu kan? Nah, apa argumentasinya? Nah, jadi bisa jadi soalnya itu nanti ke fokus materi atau fokus ke tema atau fokus ke muatan IPA yang apa kita harus jawab gitu ya. Kalau ini kan sifatnya umum, jadi silakan aja nanti Anda buat catatan, Anda buat bahasa kita contekan gitu ya. Nanti fungsi pembelajaran IPA seperti apa gitu. Nah, berarti kan pembelajaran IPA punya fungsi. Kalau Papri fokus kan misalnya pembelajaran IPA di kelas 2 sekolah dasar. Nah, apa iya nanti anak kelas 2 itu ada pembelajaran IPA, sementara kan tidak ada muatan IPA di kelas 2 itu gitu. Hanya ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada SPP. Nah, jadi mana IPA-nya? Tapi dia punya fungsi gitu. Ada fungsi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Artinya di sekolah dasarnya di kelas rendah, di kelas 1, kelas 2. Nah, fungsi pembelajaran IPA-nya di mana itu? Nah, itu bisa jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, kuncinya apa ya? Kuncinya yang umum ini. Jadi fungsi pembelajaran IPA itu apa sih? Nah, itu arah jawabannya nanti diarahkan ke materinya, ke fokus materinya. Apa yang menjadi tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPA tentang magnet di sekolah dasar? Nah, jadi tujuan dan ruang lingkup pembelajarannya tentang apa? Tentang IPA, tapi kita fokusnya ke aktivitas magnet gitu ya. Ruang lingkup IPA itu kaitannya dengan apa? Aktivitas-aktivitas dengan oh ternyata bumi juga punya gaya magnet, kehebatannya makhluk. Nah, itu tujuan dan ruang lingkup IPA bahwa memang mengagumi kebesaran yang maha kuasa dan seterusnya itu jadi tujuan. Nah, ini yang apa yang memang pertanyaannya fokus pada materi, tapi jawabannya itu asalnya dari umum sebagai tujuan dan ruang lingkup pembelajaran IPA. Jadi ini kuncinya harus dicari. Mungkin nanti soalnya itu akan ditambah pada fokus ke materinya atau ke aktivitasnya gitu ya. Misalnya fungsi pembelajaran IPA dengan ya, kegiatan eksperimen di sekolah dasar. Jadi fungsinya kaitan dengan eksperimen. Nah, berarti fungsi IPA adalah ini. Kalau nanti kegiatan eksperimen, berarti anak-anak seperti ini ada beraktivitas, menggali, mengeksplorasi alam dan seterusnya. Itu sebenarnya kuncinya kita udah tahu, kita mengarahkan apa sih yang ada di soal itu gitu. Ini kuncinya dijawab nanti ya. Nah, terus kotak yang dua di sini ini kaitan dengan bahasan yang kedua atau pertemuan 3 atau 4 di sini, di mana kaitan dengan teori-teori yang dalam pembelajaran IPA. Kita sudah tahu arti IPA, hakikat IPA itu apa. Itu tidak sembarang gitu lah, karena ini kan pada aktivitas Google Nah, ini pada aktivitas teori-teori yang terkait dengan teori belajar Gagne, Brunner, Ausubel, Piaget, dan Vygotsky gitu, dalam pembelajaran IPA. Tapi kalau Pak Pri minta kelima-limanya itu berbeda, waduh, koreksinya berat, yang jawabnya juga berat. Gitu. Tapi usahakan jawab perbedaan kelimanya ini untuk kunci gitu loh. Jadi kalau ini beda berarti ini punya kekhasan, punya kecirian gitu kan. Jadi Gagne itu, teori Gagne itu dalam pembelajaran IPA cirinya itu seperti ini loh. Kalau nanti Vygotsky seperti ini, Piaget kaitannya dengan perkembangan kognitif. Jadi pembelajaran IPA khusus untuk konsep teori Piaget itu bahwa penekanan pada kemampuan kognitif yang sesuai dengan karakter atau perkembangan anak gitu dan seterusnya. Jadi ini
lima-limanya ini punya kekhasan yang berbeda-beda, khususnya dalam pembelajaran IPA gitu. Nah, Pak Pri akan mengeluarkan soalnya yang nggak mungkin kelima-limanya lah, karena nanti berat sekali gitu loh untuk ngoreksi. Mungkin Pak Pri hanya membandingkan, hanya membedakan, coba perbedaan teori Ganye dengan Piaget. Nanti apa sih perbedaan dalam pembelajaran IPA gitu. Nah, dua lawan ini misalnya Brunner dengan Piaget, perbedaannya apa, atau Osterwald dengan Vygotsky, nah seperti apa. Nah itu aja yang ditanya gitu loh. Atau mungkin misalnya kaitan dengan pembelajaran IPA Ganye dengan Brunner, ada persamaan dan perbedaan, nah bisa jadi karena kita sudah bisa membedakan seperti ini, berarti persamaannya juga mungkin bisa. Jadi kotak dua ini bisa jadi soalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini bisa jadi. Tapi kan nggak mungkin Bapak ditanya berkali-kali kan, mungkin hanya satu soal, tapi memilih misalnya Ganye dengan Brunner, perbedaannya di mana dalam pembelajaran IPA. Atau Brunner dengan Piaget, nanti gimana perbedaan dalam pembelajaran IPA gitu ya. Oke, terus kita lanjut kaitan dengan sintak analisis materi untuk siswa SD. Artinya ini metode pembelajaran yang dilakukan di sekolah dasar. Nah, Pak Pri juga terus terang kalau sudah hafal, discovery itu langkah-langkah eksperimen, langkah-langkah secara lengkap, ekspor atau teknologi masyarakat secara lengkap juga lupa gitu. Makanya Anda mungkin punya catatan yang nanti jawabannya itu bisa apa? Sebentar ya, izin 2 menit ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan nggak tadi kotak 1, kotak 2? Lisa, ayo Lis, gimana pertanyaan Lis? Tidak ada. Baik. Maaf Bapak. Uh-uh. Ada teman-teman yang belum. Kesian ya. Oke deh, kita tutup dulu. Ya, masuk Pak. Ya. Oke, kita lagi ya.
Nah, kota ketiga ini sintaknya nanti tolong buat catatan kecil gitu ya. Kalau nanti menjawab gitu ya. Jadi nggak boleh ngarang gitu. Kalau misalnya lakukan pembelajaran listrik, misalnya sifat-sifat apa bukan sifat-sifat listrik apa sih sifat-sifat cahaya dengan pendekatan discovery. Jadi langkah-langkahnya discovery, tinggal nanti konsep cahayanya itu misalnya mengamati apa lubang kecil pada kertas, bolong dan seterusnya gitu ya. Jadi discovery ini harus kita cari bahasa kita sintaknya, langkah-langkahnya untuk menjawab pertanyaan kita nanti gitu. Jadi mungkin dari misalnya di sini langkah-langkahnya itu ada 5 gitu ya. Langkahnya ada 5, ya satu pasti keluar gitu kan. Dan Anda nggak usah hafal gitu loh, nggak usah hafal yang dimaksud dengan ekspositori, pendekatan sains teknologi masyarakat, nggak usah gitu. Jadi nanti catatan kecil itu untuk menjawab bahasa kitanya untuk open book gitu ya, untuk contekan gitu lah. Jadi silahkan Anda buat contekan dan contekannya itu gambarannya seperti ini, poin-poinnya. Tinggal Anda nanti arahkan ke soalnya itu seperti apa. Misalnya di sini kan suruh tuliskan karakter dan langkah-langkah pendekatan atau metode. Ini bukan pendekatan metode gitu ya. Ini mungkin metodenya ganti ini. Jadi bukan metode, tapi pendekatan gitu. Jadi pendekatan sains teknologi masyarakat. Misalnya pembelajaran tentang kesehatan atau lingkungan sehat pada siswa kelas 4 dengan menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat. Nah, berarti sintaknya itu Anda buat gitu. Pertama misalnya investasi atau nanti dia menyelidiki atau mulai mencatat isu gitu dan seterusnya. Nah, ini jadi Anda itu menjawab, arahnya udah betul, tinggal fokus pada materi tentang lingkungan sehat gitu. Jadi usahakan ini dijawab masing-masing. Kalau nggak dijawab nanti Anda nggak bisa jawab secara lengkap. Nah, terus deskripsikan bagaimana memilih materi kajian IPA sesuai dengan pendekatan CTL. Gitu. Nah, nanti ini materi kajian IPA-nya tentang apa? Gitu. Jadi fokus ke materi juga. Jadi silahkan dicari contekannya ini dijawab ya selama seminggu ke depan, biar nanti hari Rabu depan, minggu depan itu kita bisa jawab dengan baik. Untuk selanjutnya di kotak ini, nah, terkait dengan kurikulum, gitu. Terkait kurikulum. Dan kalau Pak Pri kemarin baca, bukan kemarin ya, tadi pagi itu setelah sholat subuh baca atau nonton televisi iNews itu ada tulisan itu Kementerian Pendidikan Kemendikbud Ristek itu mengeluarkan kurikulum yang lebih simpel tahun 2022. Berarti nanti kalau muncul kurikulum 2022 berarti itu kurikulum baru. Ya mungkin untuk SD, SMP, dan SMA yang akhirnya nanti kita tidak pakai kurikulum 2013. Jadi ya ini aneh juga ya, kurikulum 2013 ada yang belum pakai, ada yang belum sosialisasinya salah, tapi udah masuk sekarang kurikulum 2022 gitu. Jadi nanti kurikulum 2022 ini ya mungkin disebut K22 gitu ya, kurikulum 22. Nah, keiniannya apa, Pak Pri juga belum tahu karena cuma di running text gitu ya. Pak Pri lihat di Google apa itu nggak ada keterangan-keterangan tentang kurikulum 2022. Mungkin itu masih apa ya, masih ide dan mulai dikelola atau mulai dibentuk tim-tim untuk menyusun K22 yang mungkin dikatakan oleh kementerian itu yang simpel gitu. Jadi kalau kurikulum simpel ya memang kurikulum 2013 ini tidak simpel menurut Pak Pri gitu ya. Karena mulai dari sampai apa ya kompetensinya sampai ke bahan ajarnya itu selalu disamaratakan karena kan beragam sebenarnya ke Indonesia itu ya.
Bali, berbeda dengan Jakarta, Jakarta berbeda dengan Papua gitu ya. Tapi kurikulumnya itu yang di ujung-ujungnya diberikan buku siswa dan buku guru yang hampir sama. Nah itu udah satu, menurut Papri udah ini sesuatu yang agak sulit, pasti sulit. Ternyata benar gitu. Jadi itu dulu tahun 2014 itu, tahun 2013 yang kita sebut sosialisasi tim gitu ya, Papri ikut itu tim yang 100 gitu. Karena yang pertama timnya itu ada tim timur dan tim barat gitu. Jadi kalau tim timur itu di Makassar markasnya, kalau tim barat itu di Jakarta dan Batam gitu. Banyak bekerjanya di Batam waktu itu untuk sosialisasi K13. Jadi ternyata ya di tim 100 juga itu sudah mulai bias gitu loh, apanya konsep-konsepnya, pengertian-pengertiannya, penerapannya juga agak sulit. Papri cuma bayangkan itu. Tapi Papri nggak masuk tim yang 100 sih, cuma waktu itu dapat pengarahan dari tim 100 gitu. Dulu namanya Bu Sri Sugiyati itu yang memberi arahan, dia termasuk tim 100 untuk tingkat nasional bagian barat gitu. Nah, Papri dapat materi dari dia dan Papri bilang, ini pasti kacau ini kurikulum 2013. Dan memang kenyataannya sampai sekarang itu di daerah-daerah kaitan dengan K13 itu kalau menurut Papri kacau gitu. Kenapa kacau? Ya pendekatannya dipaksakan satu pendekatan gitu ya. Pendekatannya pendekatan tematik atau integrated learning gitu. Sementara itu kan salah satu pendekatan. Yang namanya pendekatan kan banyak gitu ya, dan yang namanya pendekatan itu tidak ada yang lebih baik gitu, tidak ada yang lebih buruk gitu. Semua pendekatan ada kelebihan dan kekurangan. Jadi ya kenapa harus dipaksakan pendekatan tematik saja gitu yang Papri yakin nih nggak bakal nyambung nih guru-guru. Benar kan sekarang kan Papri masih bimbing yang PPG ini, dilihat terapan K13-nya itu nggak bagus gitu loh. Padahal udah mau punah gitu. Kalau nanti ada kurikulum 2022 kan berarti udah punah ini K13. Dan memang kalau yang namanya kurikulum memang setiap 10 tahun ya ganti gitu. Tapi ya mungkin terlalu cepat ya kalau 2022 itu baru 9 tahun sudah ganti ya. Harusnya tahun 2023 itu paling cepat harusnya. Tapi ya kita tunggu saja gitu ya, karena Papri juga cuma baca running text dari di iNews tadi pagi gitu. Atau mungkin mahasiswa, Lisa, teman-teman, ada yang tahu nggak ada kurikulum 2022? Siapa yang tahu? Ada? Dari Bali ada? Saya kemarin tahu Pak, Tahu nonton ya? Gimana tuh ininya, gambarannya secara singkat? belum tahu sih Pak, tapi baru tahu ada rencananya aja dari Pak Nadiem buat kurikulum baru di tahun 2022, tapi Gitu belum ya? tahu gambaran isinya seperti apa. Iya. Oh, udah mulai tim-timnya sudah mulai bekerja itu ya berarti ya? Ya artinya sudah wacana-wacana itu udah bukan wacana lagi, berarti udah mulai dilaksanakan berarti ya? Gitu ya? Iya Pak. Oke deh. Jadi ya mungkin ya namanya televisi kan ya yang sumbernya juga jelas, dia nggak mungkin memberitakan kalau tidak jelas. Jadi yang tadi pagi Pak Peri ini juga waduh ini kurikulum yang lebih simpel katanya gitu. Ya berarti ya kita mungkin nanti soalnya itu kalau sekarang yang memang belum muncul, jadi kita membandingkan KTSP dengan kurikulum 2013 yang kita bagaimana cara membedakannya itu ya kalau KTSP kaitan pengembangan belajar tuntas artinya anak menguasai materi, kalau K13 penekanan pada kompetensi gitu ya, beda sekali itu. Beda sekali kompetensi itu kaitan dengan KI gitu ya, KI 1, 2, 3, 4, ada 4 KI yang harus dikuasai di K13 di sekolah dasar. Kalau KTSP kaitannya dengan penguasaan materi IPA gitu. Jadi memang bidang studinya itu harus dikuasai. Itu yang kita sebut KTSP. KTSP ini ya lebih apa ya? Lebih ini kan ke anak-anak itu belajar khusus untuk mata pelajaran IPA.
mata pelajaran IPS gitu ya. Jadi memang tersekat-sekat. Sementara yang namanya anak sekolah dasar karakteristiknya itu masih holistik, artinya dia tidak berpikir tersekat-sekat, artinya dia berpikirnya utuh gitu ya. Memang KTSP itu kelemahannya ada, kekurangannya ada, tapi kelebihannya juga ada gitu ya. Nah, kurikulum 2013 kelebihannya juga ada, kekurangannya juga ada. Nah, nanti kita lihat aja nanti kaitan dengan kurikulum 2003. Berarti pertanyaannya itu kita mungkin belum ditanyakan kurikulum 22, tapi kita ditanyakan perbedaan K13 dengan KTSP. Nah, terus bagaimana kita membuat program semester yang efektif? Jadi program semester itu ada program 1 semester, ada program setengah semester, ada program apa yang kita sebut tema gitu ya, tematik gitu ya, program 1 tema gitu. Tapi kebanyakan sih buatnya itu program semester atau program setengah semester atau tengah semester. Nah, bagaimana membuatnya ini? Nah, ini bisa buka Google nanti di sekolah-sekolah dasar itu ada namanya cara membuat program semester. Tapi Pak Pri nggak nyuruh Anda membuat program semester gitu, tapi langkahnya, cara membuatnya itu seperti apa. Karena ini nggak terbahas waktu itu di pertemuan kita. Kita hanya menganalisis kurikulum, melihat KI gitu itu karena waktu yang memang terbatas. Nah, terakhir kaitan dengan RPP kita. Nah, RPP ini di mana RPP yang kita buat di dalamnya itu ada komponen-komponen, terutama kita membuat tujuan di mana ada komponen audience behavior condition degree yang nanti dipermasalahkan, yang Pak Pri masalahkan justru hubungannya gimana gitu. Jadi Pak Pri nggak akan nyuruh Anda itu membuat RPP gitu. Pak, saya temanya apa, pembelajaran apa, nggak ada itu. Tapi Anda itu lihat, ini hubungannya apa sih antara tujuan, terusnya jaringan tema, komponen indikator, sama KI dan KD hubungannya apa gitu. Nah, ini yang kita ini kan. Oh ya, kalau nanti kita membuat tujuan berarti kita melihat indikator, artinya indikator itu bisa kita dapatkan, bisa teridentifikasi, bisa kita kenal kalau tujuan pembelajarannya kita buat. Nah, tujuan pembelajaran berisi komponen-komponen ABCD gitu. Nah, komponen ABCD ini berarti nanti kaitan dengan terintegrasi di mana ada jaringan tema. Jaringan tema, nah di sini menggambarkan kompetensi dasar yang harus dimiliki, yang harus didapatkan oleh siswa. Kompetensi dasar ini mengacu pada KI atau standar kompetensi yang ada. Nah, jadi itu hubungan-hubungan itu nanti Anda harus jelaskan ini. Jadi bukan membuat RPP. Kalau Anda ini nanti kesulitan, mungkin nanti ini aja nanti masing-masing apa sih maksud standar kompetensi, apa sih maksudnya KI, apa sih maksudnya KD, apa sih. Nah, itu bisa dibuka di Google. Nah, nanti dari masing-masing maksud atau arti masing-masing ini, arti jaringan tema, arti tujuan. Nah, nanti tinggal hubung-hubungkan aja. Oh, yang namanya tujuan untuk melihat indikator ya. Oh, kalau indikator itu terlihat pada jaringan-jaringan tema yang ada muncul secara terintegrasi. Oh, ini untuk ini KD, masing-masing KD. Itu nanti bisa dihubungkan kalau nanti masing-masing tahu artinya ini. Jadi di Google kalau nanti enggak ini, cari aja dulu masing-masing arti standar kompetensi di K13 apa sih, arti KD K13 apa sih, arti KI, dan seterusnya. Jadi arti masing-masing baru nanti Anda hubung-hubungkan berdasarkan persepsi Anda. Baik, lanjutnya untuk kotak keberapa nih? Kotak ke-6 ya. Kotak ke-6. Jadi bagaimana langkah efektif merancang bahan ajar yang akan disajikan dalam pembelajaran IPA. Nah, Pak Pri nggak suruh Anda itu membuat bahan ajar lagi, karena udah di tugas pertemuan itu Anda sudah membuat bahan ajar. Nah, jadi kalau sudah membuat bahan ajar berarti udah mahir, tapi pertanyaan ujiannya itu apakah Anda mengerti atau tidak waktu membuat, ya ditanya langkah efektifnya seperti apa sih. Nah, ada yang dibilang kalau yang pagi bilangnya itu membuat bahan ajar harus beranjak dari
tujuan Pak. Wah, Pak Pri bilang Anda mengerti berarti. Jadi dia langkah efektif itu melihat bahan ajar itu dari tujuannya gitu. Terus kata-kata mahasiswa tadi itu selain tujuan juga bisa bisa terlihat di aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas-aktivitas pembelajaran ini bisa bisa diambil untuk rancangan materi bahan ajar. Nah, Pak Pri bilang betul juga gitu. Jadi langkah efektif itu bukan berarti Anda suruh jelaskan yang dimaksud dengan langkah efektif adalah ini teorinya, nggak usah gitu. Jadi langkah efektif ini materi ajar kan kita menyusun perangkat pembelajaran yang sebelum bahan ajar itu kan kita punya RPP. Nah, berarti nanti bahan ajarnya itu jangan mengacu kemana-mana. Di RPP itu ada apa? Ada tujuan yang ABCD tadi. Nah, berarti behavior-nya anak bisa melakukan sesuatu, melakukan apa? Oh, bisa menyimpulkan. Berarti bahan ajarnya itu nanti arahnya yang efektif itu anak-anak ini kan tentang kesimpulan yang ada di bahan ajar. Jadi bagaimana kesimpulannya? Oh, berarti ada uraian dulu, ada contoh-contoh dulu, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi disimpulkannya seperti ini, ada penjelasan baru kesimpulan. Jadi itu langkah-langkah seperti itu yang diperlukan bahwa Anda itu memang membuat bahan ajar kemarin tugas pertemuan yang berapa tuh bahan ajar kalau nggak salah 9. Bahan ajar yang ke-9, yang ke-8 itu RPP. Jadi ini Anda ngerti, oh Anda buat bahan ajar itu karena seperti itu gitu. Itu langkah efektif. Sama juga dengan LKPD atau LKS dan media, cuma medianya itu Pak Pri nggak langkah efektif, tapi hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam mendesain alat atau media. Nah, mungkin Pak Pri fokuskan nanti misalnya media tentang sistem pernapasan gitu atau tentang sistem pencernaan. Nah, jadi hal-hal apa yang perlu dirancang? Ya pasti kan kalau ditanya yang mahasiswa teman kita yang pagi, oh iya tujuan juga Pak. Iya benar, Anda harus beranjak dari tujuan. Kalau nanti rancangan itu tidak sesuai dengan tujuan, berarti itu udah tidak benar gitu. Nah, nanti baru deh mulai ke apa? Mulai ke di samping tujuan nanti dia kesiapan bahan. Karena kalau media seperti apapun canggihnya, kalau Anda nggak ada bahannya yang percuma gitu ya. Gimana mau mendesainnya kalau bahannya nggak ada gitu. Jadi ketersediaan dan seterusnya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan nih nanti untuk media. Tapi kalau untuk LKPD, materi ini biasanya lebih efektif. Karena kalau ini rancangan media ini kan tanggung jawab guru. Tapi kalau medianya itu kaitan dengan siswa gitu ya. Nah, ini rancangan yang harus kita jawab nanti gitu ya. Nanti mungkin fokus ke satu materi gitu. Nah, terus terakhir kaitan dengan evaluasi, dengan assessment. Nah, nanti assessment sikap itu dalam pembelajaran IPA, karena IPA merupakan pembentuk sikap, ini ada perbedaannya nih. Satu sisi sikap IPA itu sikap ilmiah gitu ya. Sikap ilmiah itu ya agak berbeda dengan sikap dalam arti KI yang ada di kurikulum 2013 gitu. Kalau KI yang di 2013 kan ada sikap sosial, ada sikap spiritual. Tapi kalau IPA itu sikap-sikapnya sikap-sikap ilmiah gitu. Sikap ilmiah itu jujur, tidak cepat mengambil kesimpulan, menghargai pendapat orang lain. Nah, itu semua sikap ilmiah gitu. Jadi bagaimana mengukurnya gitu. Kalau bagaimana mengukurnya ya berarti Anda menggunakan instrumen yang waktu itu kita pelajari. Jadi instrumennya apa? Ya bisa juga lembar observasi, bisa jadi wawancara, bisa jadi penilaian aktivitas gitu ya. Nah, dan lain-lain. Jadi itu cari yang cocok untuk mengukur. Nah, mungkin nanti Pak Pri minta misalnya bagaimana mengukur sikap tanggung jawab dalam aktivitas atau dalam praktikum magnet gitu. Nah, berarti nanti Anda ini kan mengukurnya. Jadi cara mengukurnya itu waktu sikap dia bereksperimen tentang magnet. Jadi fokus mengukurnya itu ke metode eksperimennya, terusnya ke materinya materi magnet. Jadi nanti akan
Yang penting Anda punya kuncinya, kunci secara umum biar nanti mengarah ke pertanyaannya. Nah, kunci-kunci ini termasuk yang keterampilannya, bagaimana mengukur pengetahuan. Kalau mengukur pengetahuan kan ini tes gitu ya. Tes biasanya tes itu yang bentuk pilihan ganda atau isian singkat atau uraian paragraf atau uraian atau tes uraian gitu. Nah, ini kan untuk mengukur pengetahuan. Jadi kita ini kan juga kalau misalnya siswa dapat membuat laporan ya jangan pilihan ganda gitu ya. Masa siswa dapat membuat laporan pilihan ganda sih ya mungkin itu keterampilan membuat laporan. Tapi mungkin pengetahuannya, nah di laporan itu pengetahuannya tentang apa? Tentang kesimpulan, tentang apalagi konten materi yang dia harus ketahui gitu. Nah itu kaitannya dengan pengetahuan. Jadi diadakan apa? Tes. Nah, buat kesimpulan. Bagaimana cara mendapatkan itu kan berarti prosesnya. Nah, jadi nanti lebih fokus ke materi. Papri kira ini yang nanti Anda harus semuanya itu untuk 1 minggu ke depan ini harus dibuat kata-kata kuncinya gitu ya. Karena nanti ujiannya itu kita jamnya yang jam sama, kita mulai dari jam 1 terusnya 50 menit nanti untuk menjawab soal UTS, terusnya 10 menit 50 menit untuk soal UAS ya. Isinya sama, mungkin isinya mungkin kotak 1 2 3 4 5 ini untuk UTS. Nah, nanti kotak 6 sampai 9 ini untuk UAS gitu. Cuma ini kan untuk UAS UTS itu hanya untuk prosedur pelaporan perkuliahan kita. Jadi pertanyaan sih tetap dari sini gitu ya. Nah, Pak kira itu Lisa dan teman-teman. Gimana Lis? Ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Pak. Tidak ada, baik. Nah, jadi teman-teman yang dari Bali, dari PGSD, UNJ gitu ya, ya memang perkuliahan kita ini ya Pak Pri katakan ya sangat terbatas gitu ya, karena harusnya itu kita pertemuan 14-15 itu kita simulasi gitu. Biasanya kita akan kalau misalnya kini ada 40 gitu ya, biasanya ada 4 kelompok gitu. Nanti 4 kelompok itu akan mensimulasikan secara bergilir untuk perangkat pembelajaran yang sudah disusun, medianya juga dia harus buat. Nah, itu biasanya lebih banyak mengalami yang sesuatu yang menyusahkan, yang menarik perhatian kita gitu. Jadi memang susah sekali gitu. Pak, kok susah amat sih ya? Ini kan ininya temanya kan IPS. Sementara kita harus aktivitasnya IPA. Gimana Pak? Ya akhirnya dengan kesabaran si mahasiswa itu sendiri, iya ya Pak ya enak juga ternyata kalau core-nya itu jadi IPA tapi IPS-nya itu tetap terbahas gitu. Nah, jadi sesuatu yang menyusahkan jadi malah oh iya tantangan gitu. Nah, ini yang menarik kalau yang perlu kita pelajari. Tapi ya karena kondisi ya ini kan kita darurat. Jadi mungkin ketidaksempurnaan perkuliahan kita ini ya kalau disebut prosentase ya sangat jauh lah prosentasenya itu. Termasuk yang kemarin juga ada mahasiswa ke rumah Pak Pri gitu ya, kaitan yang dengan praktek di SD, ya Pak Pri bilang ya Anda itu sudah kuliah lama-lama di PGSD ya ilmunya itu ya memang bertentangan atau bukan bertentangan ya, tidak sejalan dengan yang Anda lakukan praktek di SD gitu. Kenapa? Ya kalau di kampus kan bagaimana membuka pelajaran dengan memotivasi dengan alat dengan ini ya tapi kan ininya aktivitasnya dia online gitu ya, bagaimana mau berinteraksi sama anak, mau bagaimana anak-anak itu mau dimotivasi dengan alat, jadi memang susah sekali gitu. Jadi artinya hal-hal yang kita pelajari itu ya sama sekali nggak dipakai gitu. Makanya waktu ada kepala sekolahnya namanya Pak Sam, jadi sebenarnya ilmu-ilmu yang di PGSD itu tidak banyak dipakai di SD sekarang. Ya benar Pak Pri, kita juga guru-guru SD pada kepayahan ini ngajar online, ngajarin seperti ini gitu. Nah terakhir ada pertemuan terbatas kan PTM kan. Nah itu pun jadi kacau gitu. Kenapa? Karena yang anak-anak di rumah itu nuntut
pengen belajar juga gitu. Jadi satu sisi dia PTM, sisi yang lain dia harus online ke anak-anak yang di rumah gitu. Jadi lebih berat lagi itu. Waduh, saya bilang mahasiswa luar biasa. Jadi desainnya itu, rancangannya itu RPP kita bukan RPP seperti yang kita susun tugas pertemuan, tapi RPP yang dimana anak-anaknya itu di kelas belajar, di rumah ikut belajar dengan Zoom. Waduh, berat juga itu. Tapi berat gitu, yang praktek sekarang ini. Yang mudah-mudahan pandemi itu tuntas ya, jangan lama-lama biar Anda nanti waktu PKM itu bisa menerapkan pengetahuan, bisa menerapkan teori-teori yang ada dari kampus yang bisa digunakan, dan apalagi ada kurikulum yang baru, bagaimana kita mengembangkan kurikulum yang baru nanti kalau misalnya tahun 2022, karena kan nggak sampai 30 hari lagi udah tahun 2022 gitu. Jadi mau tidak mau tuntutan kita itu ya agak berat juga gitu ya. Jadi Pak Pri kadang-kadang suka ada keluhan mahasiswa, aduh Pak berat Pak ya. Udah sabar, nggak apa-apa. Anda ini kan aja perjuangan terus. Semakin tempaannya semakin kuat, besi aja kalau tempaannya itu makin keras, makin baik Pak Pri bilang gitu. Kalau terlalu lembek malah nanti jadi guru abal-abal gitu ya. Janganlah Anda harus jadi guru yang kuat semua gitu ya. Tidak kena kondisi apapun tetap mengajar dengan baik. Nah, Pak kira untuk mata kuliah ini ya memang kalau ada kekurangan ya pasti ada gitu. Terutama ya tadi yang bukan bab ya, pertemuan yang ke-14, yang ke-15 yang harusnya simulasi, Pak Pri bisa nuntun cara-cara menyusun media, cara menggunakan bahan ajar dan seterusnya itu nggak bisa Pak Pri lakukan secara langsung dan tidak kita laksanakan untuk simulasinya. Jadi yang untuk terutama ya teman-teman dari Bali gitu ya, yang memang kalau kondisi normal ini kita bisa ketemu dengan teman-teman Jakarta ini ya, bisa kita ya bercanda, kita main-main di pusat kota, karena yang teman-teman kita dari Bali ini belum tahu mungkin kalau kampus PGSD itu ada di pusat kota, ada di jantungnya kota, di Jalan Sudirman gitu loh. Jadi bukan di Rawamangun ya teman-teman yang di Bali. Jadi kampus PGSD itu ada di Jalan Sudirman, yang kalau nunggu bus saja tuh Lisa itu dia nongkrong dulu di trotoarnya sambil selfie gitu ya Lis ya. Jadi Alija, teman-teman yang pakai bus termasuk Pak Pri itu kadang-kadang bus yang tujuan Pak Pri datang juga nongkrong dulu di trotoar Sudirman adem gitu ya kalau lagi cuacanya cerah gitu. Jadi aduh kalau ketemu mungkin teman-teman yang dari Bali, kita juga nanti sewaktu-waktu misalnya ada yang teman main ke Bali, jadi ada yang dikunjungi, aduh ini sekali nanti kita ini. Tapi ya kondisi ya, Rizka, Nika Deksiska, terus siapa lagi, Niputu Diah ya. Jadi teman-teman yang ada di Bali, kita mungkin melalui dunia maya saja. Mudah-mudahan ya ada suatu waktu kita kelas ini terutama ya, yang sudah berapa pertemuan bergabung dengan teman-teman di Bali, ya mungkin komunikasi mereka atau Anda semua terjadi. Jadi Lisa ke teman-teman Bali sama kelas kita itu ya jangan ada putus ya Lis ya, biar komunikasi semakin dekat gitu. Nah, Pak Pri kira cukup untuk pengantar review kita. Jadi minggu depan itu kita akan ujian gitu ya. Terus mungkin kalau nanti waktu ujian ada kesulitan karena misalnya laptopnya itu agak lemot gitu ya. Jangan-jangan Lisa sendiri laptopnya juga lemot ya Lis. Jadi mungkin pakai HP karena HP Android-nya itu lebih kencang gitu ya. Ya jadi mungkin jawabnya itu di kertas boleh, di foto, tapi jawaban itunya tulisannya yang jelas ya. Waduh, kadang-kadang fotonya itu tulisannya kecil-kecil, terusnya ada hitamnya gitu ya, artinya nggak terang gitu, dibacanya aduh susah banget ini. Jadi boleh tapi kalau kepepet ya, kalau misalnya
Tapi kalau tidak kepepet ya kerjakan di laptop, ketik, terusnya jawab, terus langsung posting. Karena Papri pakai Google Classroom gitu. Jadi Google Classroom itu kan karena memang tidak berbayar, Papri kalau dipisahkan pakai Google Form itu harus Papri pindahkan satu-satu. Nggak efektif lah Papri pakai Google Form, pakai Google Classroom. Jadi nanti penilaian sama koreksian itu kan bergabung nilainya. Jadi lebih efisien karena murid kita kan kelas kita ini kan kelas besar semua nih, ada yang 45, ini ada 40, terus ada yang kalau medlit apalagi ada berapa puluh itu. Ada 52 gitu. Waduh. Kalau nanti pindahin satu-satu lumayan. Nah, jadi untuk tugas teman-teman yang belum itu ya mungkin diselesaikannya itu secepatnya, tapi jangan mengganggu untuk kesiapan ujian dulu. Jadi Papri boleh nggak ujiannya tugasnya itu setelah ujian? Papri bilang boleh, karena Papri biasanya ngoreksi yang ujian dulu daripada ngoreksi tugas-tugas. Jadi silahkan tugasnya itu lambat, Papri nggak akan kasih sanksi, artinya boleh lambat. Tapi yang penting diposting, diselesaikan tugas-tugas itu biar Papri memberi nilai gitu. Karena kalau kosong apa yang diberi gitu, pasti 0 gitu kan. Nah, Papri kira itu ada tanya lagi? Tidak ada ya? Lis, gimana Lisa? Tidak ada tanya? Bapak, saya izin bertanya. Mutiara nih yang bantu Lisa. Gimana Mut? Saya izin bertanya Pak, soal-soal dalam review tadi akan dikeluarkan saat UAS ya Pak? Dan waktu pengerjaannya hari itu saja ya Pak? Iya, hanya hari itu gitu. Jadi kalau nanti tidak ada hari itu sakit karena halangan, itu nanti ada namanya ujian susulan. Baik Bapak. Iya. Waktunya 24 jam Bapak? Apanya? Waktu pengerjaannya. Enggak, cuma 50 menit, cuma 100 menit jam kuliah. Baik ujiannya Pak. langsung jawab. Gitu Mutiara. Baik Pak, terima kasih. Jadi Mutiara itu waktu buka Google Classroom bisa langsung jawab gitu loh. Langsung posting lagi gitu ya. Iya Pak. Jadi waktunya mungkin untuk UTS-nya 50 menit, misalnya ada 5 soal gitu ya. Terus nanti yang 5 soal berikutnya 50 menit lagi. Nah, terus tutup. Udah public clock nanti kalau udah jam 2:40 itu public stop. Nah, yang ketinggalan berarti nanti ikut ujian susulan gitu. Ya, nah, makanya yang darurat, misalnya dia itu lemot atau sulit itu pakai Android atau pakai HP mungkin bisa ya buru-buru pakai tulis tangan itu ya jawab soal itunya ujiannya gitu ya, Mut. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Dari Bali nggak ada yang tanya, Kadek Siska, dia, Putu dia, tidak ada ya? Pak, saya izin bertanya Pak. Kenapa Lis? Ini yang di langkah-langkah PJJ kan ada latihan individu ya Pak, yang dikerjakan 20 menit. Itu nanti akan kami kerjakan juga Pak? Nggak usah, itu sih cuma untuk deskripsi kan. Setiap absen Pak Pri harus deskripsi. Iya baik Pak. Di Siakat itu harus membuat deskripsi. Nah itu untuk deskripsi Pak Pri di Siakat aja untuk perkuliahan hari ini. Jadi nggak perlu lah 20 menit kerjain, nanti mendingan pada tidur, udah capek. Udah pada lelah ya Lis. Wah, tinggal 20 menit aja Lisa perhitungan nih. Tapi nggak apa-apa, nanti aja itu sih. Itu kan untuk latihan selama seminggu. Bukan latihan ya, artinya membuat catatan gitu ya, Lis. Iya baik Pak. Jelas ya? Iya Pak. Baik, sampai ketemu. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih ya? Maaf ya Pak sebelumnya. Itu kan nanti waktu untuk ujiannya kan lumayan sedikit ya Pak, harus cepat. Ya soalnya juga Pak Pri udah batasi lah. Nggak mungkin dia jawab lebih dari 10 menit. Udah Pak Pri perkirakan. Kan udah punya kunci-kuncinya, makanya dijawab filenya itu ya. Nija. Jadi jawabannya kan Nija kan punya contekan nanti, nggak suruh mikir. Iya ya. Jadi makanya buat contekan. Nah, contekannya itu ada dalam file yang pertemuan 15 ini, yang review ini. Paham Nija?
Paham, Bapak. Jadi misalnya jawabannya nggak usah pakai penjelasan panjang, nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, tergantung diminta soal. Kalau diminta sintak yang langkah-langkahnya gitu, Nija. Iya, baik, Bapak. Ya. Kalau kepanjangan juga kasihan Pak Pri lah bacanya, tega amat misal. Nanti buat novel lagi. Ada yang buat paragraf panjang-panjang mutiara tuh, kalau jawab panjang-panjang banget. Kasihan yang baca gitu. Baik. Jadi dari Bali sudah tidak ada pertanyaan ya. Pak Pri sapa aja deh, Mada Novi. Mana Nov? Masalah nggak Novi? Dari saya tidak ada, Pak. Oke, anggap aja mewakili teman-teman tidak ada ya Novi ya. Sampai ketemu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yo. Terima kasih banyak, Pak.